Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Wikan Kawedar dari S1 Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya penting untuk kita semua, yaitu stop bullying. Sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah nggak ngejek teman kalian? Kalian pernah nggak musuhin teman kalian tanpa alasan yang jelas? Kalian pernah nggak mukul teman kalian? Terus, apa yang kalian rasain jika kalian dipukul? Apa yang kalian rasain jika kalian dimusuhin? Apa yang kalian rasain jika kalian diejek? Jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, atau pukulan, berarti kalian telah menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Jadi, apa sih bullying itu? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, yaitu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kenapa sih pelaku melakukan bullying? Mereka melakukan bullying karena mereka merasakan kepuasan tersendiri apabila mereka terlihat berkuasa di kalangan teman sebayanya. Jadi mereka merasa terlihat hebat, dipandang, dan teman-teman akan menghormatinya atau melihatnya dengan lebih. Di mana sih bullying terjadi? Bullying itu bisa terjadi di mana saja, bahkan kapan saja, dan menimpa siapa saja. Bullying bisa terjadi di sekolah. Biasanya apa aja sih? Biasanya, kakak kelas menindas adik kelasnya, teman yang satu menindas teman lainnya, atau bahkan ada kasus di mana guru menindas muridnya. Kemudian, di rumah. Rumah yang dianggap sebagai tempat paling aman dan nyaman juga berpotensi menjadi tempat bullying. Contohnya, kakak menindas adiknya, orang tua bersikap kasar kepada anaknya, atau kekerasan rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian, bullying juga dapat terjadi di tempat lain, yaitu lingkungan sekitar kita. Misalnya, di tempat kerja, ada penindasan bos kepada bawahannya, atau penindasan sesama rekan kantor. Atau kalian pasti pernah lihat bullying yang terjadi di sosial media. Hal itu membuktikan bahwa bullying dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Sekarang kita kenalan dulu nih sama jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu ada 6. Ada fisik langsung, verbal langsung, non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada fisik langsung, di mana pelaku bullying melakukan kekerasan melalui kontak fisik langsung dengan korban bullying, seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, ada verbal langsung, di mana pelaku bullying melakukan kekerasan melalui ucapan secara langsung kepada korban bullying, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, ada nonverbal langsung, di mana pelaku bullying melakukan kekerasan namun tidak melakukan kontak fisik dan ucapan secara langsung kepada korban bullying, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat ada nonverbal tidak langsung, di mana pelaku bullying melakukan kekerasan dengan tidak melakukan kontak fisik dan ucapan dan juga tidak dilakukan secara langsung kepada korban bullying, seperti sengaja mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, ada cyberbullying, di mana pelaku bullying menyakiti korban bullying melalui sarana media elektronik atau sosial media, seperti menyakiti dengan mengirimkan rekaman video intimidasi, memposting foto seseorang dengan menambahkan kata-kata kasar, dan pencemaran nama di sosial media. Yang keenam, ada pelecehan seksual,
yaitu di mana pelaku bullying melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan kepada korban bullying, seperti dengan sengaja menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin, menyakiti, atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. Jadi, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Sebenarnya, seseorang yang melakukan bullying pasti memiliki alasannya sendiri-sendiri. Pasti ada suatu sebab yang membuat pelaku sampai berani untuk melakukan bullying. Tetapi, biasanya bullying terjadi karena adanya permusuhan. Permusuhan dan rasa kesal di antara pertemanan bisa memicu seseorang melakukan tindakan bullying. Selain itu, biasanya para pelaku bullying ingin mencari perhatian karena rasa percaya diri mereka yang kurang sehingga mereka seringkali ingin diperhatikan. Karena dengan membuli, mereka merasa puas, kuat, dan dominan. Sebab yang terakhir, bisa jadi pelaku melakukan bullying karena adanya pengaruh negatif dari media seperti televisi dan internet. Karena banyak sekali konten-konten yang kurang mendidik dan mengandung kekerasan. Seperti yang kita tahu, sinetron-sinetron di televisi banyak menyajikan adegan bullying di sekolah dan adegan kekerasan di dalam rumah. Hal ini bisa menjadi contoh buruk untuk menginspirasi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Tahu nggak kalian kalau bullying dapat menyebabkan trauma yang berefek negatif pada kejiwaan? Menurut penelitian dari Boston University, mereka yang ditindas dapat membahayakan diri mereka sendiri akibat efek negatif pada kejiwaan mereka. Selanjutnya, bullying dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Ya, ini benar. Berdasarkan penelitian National Association of School Psychologists, di Amerika Serikat, setiap hari ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. Bahkan, 1 dari 10 murid pindah sekolah karena takut dibully. Bullying dapat menyebabkan dendam dan budaya kekerasan. Pernah nggak kalian ngalamin perpeloncoan oleh kakak kelas kalian di sekolah? Perpeloncoan ini sudah seperti budaya turun-temurun. Dan ketika si adik kelas ini naik tingkat, maka perasaan dendam ini akan disalurkan lagi ke adik kelas di bawahnya. Bullying dapat membahayakan nyawa. Wah, ini bukan 1 atau 2 kasus lagi. Kalau bullying dapat membahayakan nyawa. Kita lihat ya contoh-contoh kasus bullying yang pernah terjadi. Di sini ada beberapa kasus bullying yang pernah diangkat ke media. Yang pertama, an elementary student died bullied by senior. Seorang anak sekolah dasar meninggal karena dibully kakak kelasnya. Bahkan pembulian saja bisa terjadi di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, dibully 9 temannya karena seorang pria, siswa SMP di Kudus tidak bisa tidur dengan tenang. Coba bayangkan, hanya karena rebutan seorang pria saja, seseorang dibully ramai-ramai sampai trauma. Selanjutnya, Suli XFX bunuh diri. Dokter jiwa singgung efek bullying di medsos. Kalau kalian K-popers, pasti kalian sudah tahu banget kalau Suli ini kontroversial. Sampai-sampai apapun yang dilakukan Suli mendapat bulian dari netizen. Selanjutnya, dibully hingga 6 kali, siswa SMP di Blitar tidak mau sekolah. Sampai 6 kali pingsan, coba kalian bayangkan. Bagaimana anak tidak trauma sampai tidak mau sekolah. Kemudian, viral. 3 siswa tendangi siswa SMP di Purworejo. Dan yang lebih parah lagi, siswa yang ditendang ini adalah penyandang disabilitas. Next, pelonco di ITN. Mahasiswa disuruh push up dan diinjak. Bahkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bullying saja masih dilakukan. Nah, sekarang ada dampak bullying. Bullying tentunya memberikan dampak bagi masing-masing peran yang terlibat. Yang pertama, dampak bagi korban. Korban akan mengalami perasaan yang tidak bahagia secara umum, merasa harga dirinya rendah, perasaan marah, sedih, tertekan, dan terancam. Secara akademis, seorang korban akan mengalami hasil yang buruk, prestasi akademis yang menurun, kurangnya konsentrasi, dan tingkat kehadiran yang menurun. Ini seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa korban bullying merasa trauma untuk datang ke sekolah. Selain itu, korban akan mengalami psychological distress, misalnya tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak bagi pelaku.
Pelaku cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Memiliki toleransi yang rendah, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain, dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Yang ketiga, dampak bagi bystander. Bystander ini adalah siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa akan berasumsi bahwa bullying ini adalah perilaku yang diterima secara sosial. Siswa lain bahkan mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya. Beberapa siswa mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu untuk menghentikannya. Yang keempat, dampak bagi sekolah. Dampak bagi sekolah antara lain nama baik sekolah akan tercoreng, karena diketahui memiliki kasus bullying yang dilakukan oleh siswanya. Selain itu, pendidikan moral di sekolah tersebut akan diragukan. Selanjutnya ada hukum mengenai bullying. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 yang menyatakan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat laporan diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi, bagaimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan bila kita dibully adalah tetap percaya diri dan hadapi bullying dengan berani. Bila ada bukti-bukti yang bisa kita simpan buktinya untuk kita laporkan. Kemudian speak up. Kita harus berani berbicara dan melapor kepada orang-orang yang bisa dimintai pertolongan. Kemudian berbaur dengan teman yang membuat kita percaya diri. Kemudian berpikir positif karena tidak ada yang salah dengan diri kita selama kita tidak merugikan orang lain. Kemudian bila kita menjadi bystander atau bila melihat terjadinya bullying, solusi yang bisa kita lakukan adalah sebaiknya jangan diam. Kita harus berusaha meleraikan keduanya atau mendamaikan keduanya supaya bullying itu dapat berhenti. Kemudian dukung korban agar dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Kemudian bicara dengan orang terdekat pelaku agar memberikan perhatian dan pengertian bahwa tindakan bullyingnya adalah perilaku yang salah. Kemudian laporkan kepada penegak hukum di lingkungan tersebut. Contohnya, bila kejadian itu terjadi di sekolah, maka bisa kita laporkan ke wali kelas, guru BK, atau kepala sekolah. Kemudian solusi lainnya adalah melakukan pencegahan melalui sekolah, yaitu sekolah membuat kebijakan anti-bullying. Kemudian sekolah membangun komunikasi efektif antara guru dengan murid, sehingga murid merasa terbuka dengan gurunya dan dengan leluasa bisa melaporkan kejadian-kejadian bullying di sekolah. Kemudian ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh guru BK dengan melakukan sosialisasi mengenai bullying ke kelas-kelas. Kemudian menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying, seperti diberikan pendampingan-pendampingan dan fasilitas seperti konsultasi dengan psikolog. Nah, untuk kalian yang sudah peduli dengan tindak bullying, bila kalian menjadi korban bullying atau menemukan tindak bullying, segera laporkan kasus kalian ke
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di nomor 02131901556 atau ke pengaduan@kpai.go.id. Bisa juga ke polisi di nomor 110 atau layanan konseling telepon sahabat anak di nomor 129. Bisa juga melaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA di nomor 082125751123. Yuk sama-sama sudahi bullying, stop penindasan, stop bullying. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.